Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran instrumen UV Vis. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang pendahuluan, interaksi sinar UV Vis dengan senyawa, transisi elektronik, dan spektrum ultraviolet visible. Nah, pendahuluannya, ultraviolet jauh memiliki panjang gelombang kurang lebih 10-200 nanometer, sedangkan ultraviolet dekat memiliki rentang panjang gelombang kurang lebih 200-400 nanometer. Nah, cahaya UV tidak bisa dilihat oleh manusia, namun beberapa hewan termasuk burung, reptil, dan serangga seperti lebah dapat melihat sinar pada gelombang panjang UV. Nah, ini merupakan spektrum dari radiasi elektromagnetik. Nah, interaksi antara molekul senyawa organik yaitu materi dengan sinar ultraviolet visible dapat digunakan untuk menentukan struktur molekul. Nah, interaksi dari molekul senyawa organik ini dengan sinar ultraviolet akan terjadi interaksi absorpsi. Nah, bagian dari molekul yang paling cepat bereaksi dengan sinar tersebut adalah elektron-elektron ikatan dan elektron-elektron non ikatan yaitu elektron bebas. Nah, sinar dari ultraviolet ini UV Vis merupakan energi yang bila mengenai elektron-elektron tersebut jadi bila sinar UV Vis ini mengenai molekul senyawa organik yang di dalamnya ada elektron-elektron, maka elektron itu akan terjadi eksitasi dari keadaan dasar ke keadaan tingkat energi yang lebih tinggi, atau eksitasi elektron-elektron ini direkam dalam bentuk spektrum dan dinyatakan sebagai panjang gelombang dan absorbansi sesuai dengan jenis elektron yang terdapat dalam molekul yang dianalisis. Nah, makin mudah elektron-elektron bereksitasi maka makin besar pula panjang gelombang yang diabsorpsi. Nah, makin banyak elektron yang bereksitasi, makin tinggi pula absorbannya. Nah, selanjutnya pada spektrometri UV Vis ada beberapa istilah yang digunakan terkait dengan molekul, yaitu kromofor dan auxokrom. Nah, kromofor adalah molekul atau bagian molekul yang mengabsorpsi sinar dengan kuat di daerah UV Vis, misalnya heksana, aseton, dan sebagainya. Nah, sedangkan auxokrom sendiri adalah gugus fungsi, ini gugus fungsi alkohol yang mengandung pasangan elektron bebas yang berikatan kovalen tunggal yang terikat pada kromofor yang mengintensifkan absorpsi sinar UV Vis pada kromofor tersebut Nah, baik panjang gelombang maupun intensitasnya, misalnya gugus hidroksi, amina, halida, dan alkoksi Nah, berikutnya ada interaksi sinar ultraviolet visible dengan senyawa. Nah, interaksi sinar ultraviolet visible dengan senyawa organik itu menghasilkan suatu transisi elektronik dari elektron-elektron ikatan, baik ikatan sigma, ikatan pi, maupun non ikatan yang ada dalam molekul organik. Nah, elektron-elektron ini berada pada bagian luar dari molekul organik Transisi elektronik yang terjadi merupakan perpindahan elektron dari
orbital ikatan ya, atau non ikatan ke tingkat orbital anti ikatan, atau disebut juga dengan tingkat eksitasi ya. Jadi transisi elektronik ini merupakan perpindahan elektron dari orbital ikatan atau orbital non ikatan ya ke tingkat orbital ya anti ikatan, atau disebut juga dengan tingkat tereksitasi ya. Nah, orbital ikatan atau non ikatan ini sering disebut juga dengan orbital dasar. Jadi orbital ikatan dan orbital non ikatan disebut juga dengan orbital dasar, sehingga transisi elektron ya yang dinyatakan sebagai transisi elektron dari tingkat dasar ke tingkat tereksitasi ya. Nah, tingkat tereksitasi dari elektron molekul organik hanya terjadi dua jenis, yaitu pi bintang dan sigma bintang. Pi bintang dan sigma bintang. Nah, sehingga bila molekul yang memiliki elektron ya sigma, elektron pi dan elektron ya akan memiliki tipe-tipe transisi elektroniknya. Nah, ini merupakan energi yang dibutuhkan berdasarkan urutan. Nah, ini merupakan tipe-tipe ya dari transisi elektronik ya, yaitu ada sigma ke sigma pi, sigma ke sigma bintang, pi ke pi bintang, n ke pi bintang, dan n ke sigma bintang ya. Nah, transisi elektronik ya, agar terjadi transisi elektronik ya, ini diperlukan energi yang besarnya sesuai dengan jenis elektron ikatan dan non ikatan yang ada di dalam molekul organik ya. Nah, besarnya energi untuk transisi dapat dihitung dengan persamaan Planck, yaitu E sama dengan H kali V sama dengan H kali C per lambda. Nah, di mana E adalah energi, V adalah frekuensi, C adalah kecepatan cahaya, dan lambda adalah panjang gelombang. Nah, ini merupakan ya diagram transisi elektronik dari elektron ikatan atau non ikatan ke elektron anti ikatan. Nah, misalnya ya, pada suatu senyawa organik yang hanya memiliki jenis ikatan sigma saja ya, misalnya metana, maka jenis transisi elektron ikatan dalam molekul tersebut hanya transisi sigma ke sigma saja. Nah, sedangkan ya jika memiliki ikatan sigma dan ikatan pi ya, maka jenis eksitasi elektronnya meliputi transisi sigma ke sigma bintang ya, sigma ke pi bintang, pi ke pi bintang, dan pi ke sigma bintang. Nah, untuk senyawa organik yang memiliki ikatan sigma, pi ya, dan non ikatan ya, misalnya senyawa aseton, maka jenis transisi elektronnya meliputi transisi sigma ke sigma bintang, sigma ke pi bintang, pi ke pi bintang, pi ke sigma bintang, n ke sigma bintang, dan n ke pi bintang. Nah, transisi elektron sigma ya ke sigma bintang ya, sigma ke sigma bintang dalam molekul organik memerlukan energi yang paling besar, sedangkan transisi elektron n ke pi bintang memerlukan energi yang paling kecil. Nah, jadi kelihatan ya, dari sigma ke sigma bintang ini kan jauh, makanya energinya dibutuhkan adalah energi yang paling besar, sedangkan n ke pi bintang adalah transisi elektron yang paling kecil energi yang dibutuhkan. Nah ya, ini yang paling dekat ya. Nah, perbedaan energi untuk eksitasi berkaitan dengan panjang gelombang sesuai dengan persamaan Planck tersebut ya. Nah, catatannya adalah ya, energi yang besar akan menghasilkan panjang gelombang yang pendek
ya. Energi yang besar justru akan menghasilkan panjang gelombang yang pendek. Nah, energi yang kecil ya justru akan menghasilkan panjang gelombang yang besar atau yang panjang. Nah, ya. Jadi energi ini berbanding terbalik dengan panjang gelombang ya. Energi yang dimaksud di sini adalah energi ya yang dibutuhkan oleh suatu molekul untuk menyerap si radiasi elektromagnetik itu ya, yaitu sinar ultraviolet visible ya. Nah, jadi sinar ultraviolet visible ini memiliki rentang panjang gelombang dari 100 sampai 400 nanometer ya, sedangkan sinar tampaknya adalah 400 sampai 750 nanometer ya. Sinar ini dimulai dari sinar tidak berwarna ungu dan merah ya. Jadi konsep dari instrumen UV vis adalah perpindahan elektron dari tingkat yang paling dasar ke tingkat yang lebih tinggi energinya ya. Nah, selanjutnya ini ada spektrum dari UV vis. Nah, spektrum UV vis ini digambarkan dalam dua dimensi, yaitu dengan absis merupakan panjang gelombang yaitu nanometer dan ordinatnya merupakan absorban, ini serapannya ya. Nah, umumnya spektrum UV vis ini berbentuk pita yang lebar ya. Pita lebar ini ya disebabkan karena energi yang diabsorpsi selain menyebabkan transisi elektronik, terjadi pula transisi rotasi perputaran elektron dan getaran elektron ikatan dalam molekul ya, terjadinya vibrasi elektron. Nah, perbedaan energi ini kecil dan transisi dapat terjadi dari keadaan dasar mana saja ke keadaan transisi yang mana saja. Akibatnya makalah diperoleh pita yang lebar. Nah, demikian ya pembahasan terhadap materi pendahuluan instrumen UV vis. Nah, pada materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana perhitungan panjang gelombang dan juga beberapa contoh ya dari spektrum ultraviolet visible ya. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.